Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Tengkol Akbar di sini akan menjelaskan mengenai model ISLM dalam perspektif ekonomi Islam. Baik, model ISLM itu merupakan salah satu kerangka analisis penting dalam ekonomi makro yang digunakan untuk memahami keseimbangan perekonomian secara umum. Secara konvensionalnya itu mengilustrasikan interaksi antara sektor barang dan juga sektor uang. Nah, melalui dua kurva utama yaitu kurva LS dan juga kurva LM, kurva IS dan juga kurva LM. Kurva IS sendiri itu menggambarkan keseimbangan di pasar barang, sedangkan LM itu di pasar uang. Jadi keseimbangan ekonomi ini terbentuk di titik potong kedua kurva ini yang menentukan tingkat pendapatan nasional digambarkan dengan Y dan tingkat suku bunga dengan R. Dalam ekonomi Islam, model ini perlu disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek pentingnya itu pengadaptasian model ini adalah penggantian konsep bunga dengan bagi hasil atau disebut juga profit sharing. Nah, pasar barang dalam model konvensional ini tempat bertransaksinya pembeli dan penjual untuk menentukan jumlah dan harga barang. Keseimbangan di barang dan juga pasar uang dalam perspektif Islam digambarkan melalui perpotongan kurva IS dan LM. Titik perpotongan ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau profit sharing yang disepakati, bukan tingkat bunga. Jadi dengan demikian model ini menekankan aspek keadilan dan distribusi keuangan secara adil dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi posisinya itu dalam model konvensional, faktor utama yang mempengaruhi posisi kurva IS adalah investasi dan juga tabungan. Nah, investasi cenderung menurun saat tingkat bunga naik, sedangkan tabungan meningkat seiring kenaikan pendapatan nasional. Dalam model ekonomi Islam, aktivitas sektorial dan peran kepercayaan masyarakat juga menjadi faktor penting. Sementara itu, faktor penentu posisi kurva LM dalam ekonomi Islam lebih difokuskan pada prinsip bagi hasil dan distribusi keuntungan. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang digambarkan melalui perpotongan kurva IS dan LM. Keseimbangan ini menegaskan bahwa tidak ada bunga, tapi adanya pembagian resiko atau pembagian profit sharing bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Penurunan kurva IS LM dalam konteks Islam dapat terjadi jika terdapat penurunan aktivitas sektorial, misalnya akibat ketidakpastian ekonomi, penurunan kepercayaan masyarakat, atau ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Faktornya sendiri ada multiplier atau pengganda kepercayaan masyarakat, ada kebijakan pemerintah. Nah, selain faktor tersebut, aspek sistem keuangan syariah seperti zakat wakaf dan zakat itu turut memperkuat mekanisme distribusi dan juga stabilitas ekonominya. Jadi model ISLM ini dalam perspektif ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada redistribusi kekayaan serta penghindaran riba. Pengertian konsep suku bunga jadi dengan bagi hasil adalah inti dari penyesuaian ini yang menekankan pada prinsip keadilan juga kemaslahatan bersama. Peran faktor-faktor makroekonomi seperti kepercayaan pengganda dan kebijakan pemerintah penting dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Jadi dengan implementasi kebijakan yang tepat dan prinsip syariah, model ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.